kami akan mewawancarai salah satu musalaki di rumah adat yang berada di Kelurahan Onekore. Halo semuanya, kami dari kelompok pewawancara untuk dalam rangka tugas bahasa Indonesia SMAK Suradikara. Saya Evelyn Melanie dari kelas 1110. Saya Sepiensia Eugenia Laka dari kelas 1111. Dan kameramen kami yakni Joanne Kaspriani Putri Pius dari kelas 1110. Sekarang kami sedang bersama Bapak Musalaki di Onekore. Jadi terima kasih Opa karena sudah bersedia menyediakan waktu. Kami langsung saja ke pertanyaan pertama. Cerita rakyat apa yang ada di desa ini? Bagaimana Bapak akan mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang paling penting atau mencirikan dari daerah ini? Ini salah satu ya. Ada beberapa cerita rakyat termasuk legenda. Mungkin saya ingin menyampaikan cerita rakyat ini persahabatan antara dua binatang, kera dengan tikus. Dan mereka sering menyapa keduanya itu dengan kera. Kera roa dengan kera teu. Kera itu sobat. Jadi kera roa artinya sobat roa, kera teu artinya sobat teu. Jadi dua bersahabat dari jenis binatang yang berbeda. Dan itu ada nilainya itu pasti. Langsung kamu tahu sekarang. Nah, jadi satu kali mereka berdua sepakat untuk ke kebun untuk mencari makanan. Sampailah mereka di kebun ubi tatas, ubi jalar itu. Terus mereka mengunyah menggali, karena ubi tatas kan mesti digali dari dalam tanah. Si Kiraroa tadi, kera, dia menggali, setelah memperoleh dia makan. Setiap kali dia memperoleh dan mendapat ubi tatas, dia makan. Sedangkan tikus, dia selain dia makan, dia juga menyimpan dalam keranjangnya. Tentu sudah ada nilai di situ pasti. Dia menyimpan dalam keranjangnya. Setelah keranjangnya penuh, dia kembali mengajak sahabatnya tadi, Kiraroa, kita pulang sudah. Kiraroa bilang baik. Kita pulang sekarang. Lalu dalam mereka berdua mau pulang, yang kira tikus dia bilang, Kiraroa di depan. Terus Kiraroa bilang, jangan, kira teu yang di depan, saya di belakang, saya lebih besar, saya menjaga, seperti itu. Akhirnya tikus mengalah, dia pikul dengan keranjang ubi tatasnya, dia jalan di depan. Dalam perjalanan pulang itu, kera dia mengambil ubi tatas dari tikus, dia makan dan dia ganti dengan batu. Ya, dia ganti dengan batu. Jadi dalam perjalanan tidak terasa, dalam perjalanan menuju ke rumah itu tidak terasa, karena tikus tidak merasa bahwa dia punya barang ada berkurang, karena selalu diganti dengan batu. Setiap kali dia habis makan, dia taruh batu, ambil ubi tatasnya, taruh batu, gitu seterusnya. Ini setelah sampai di rumah, si tikus memberikan itu kepada keluarganya untuk direbus. Si kera pasti dia ke rumahnya sendiri. Nah, waktu itu tidak pernah terjadi masak.
Jadi si tikus yang di dalam rumah dia bilang, "Hah, ini kenapa ini ubi tatas kok lama sekali baru itu?" Ternyata yang direbus adalah batu. Nah, akhirnya si tikus dia bilang, "Wah, ini pasti perbuatan sahabat saya yang Kera. Pasti Kera Roa ini." Akhirnya besok pagi-pagi dia ke rumah, ke sahabatnya tadi, dia bilang, kemarin yang kita pulang ke Buntu, engkau sudah mencuri ubi tatas saya yang ada dalam keranjang saya, kau ganti dengan batu. Orang bilang tidak. Nah, jadi mereka berdua bertentangan, tetapi tidak ada yang memutuskan. Akhirnya jangan, kalau begitu kita panggil yang tua-tua untuk bagaimana persoalan kita ini diselesaikan. Akhirnya datanglah yang tua dari Kera, yang tua dari tikus. Akhirnya setelah mendengarkan cerita mereka berdua dari Kera dan tikus, dari tua-tuanya itu, ini sulit untuk kami mengambil keputusan karena tidak ada saksi. Iya, tidak ada saksi. Jadi agak berat. Nah, akhirnya diambil keputusan. Nah, bagaimana? Kita karena tidak ada saksi, kita mengasapi mereka. Kalau ditanya kepada Kera dan tikus, mereka dua itu tadi, kita bilang, oke, mana-mana saja itu merupakan keputusan dan kebijakan yang diambil. Kami ikut apa yang disampaikan oleh tua-tua. Baik, siapa yang mau lebih dulu? Tikus bilang, saya yang lebih dulu saja. Supaya kalau saya yang itu mati, berarti saya yang bohong. Akhirnya digalilah lubang di pinggir di tebing, digali lubang. Tikus dia gali lubang tidak terbatas pada lubang yang dekat situ, dia putar karena tikus kan binatang pengerat, ya kan? Nah, dia gali, dia bilang sudah, tinggal pengasapan sudah. Pengasapan jadi mulai dengan ambil kayu, rumput di lubang tadi, di mulut gua tadi, di mulut tempat mereka gali tadi itu, di dalamnya ada tikus. Pengasapan tadi dibakar, di situ api menyala, asapnya masuk, dan beberapa saat kemudian tikus sudah keluar dari tempat yang lain. Karena dia binatang penggerak, dia mudah saja untuk menggarap tanah apa semua supaya bisa keluar dari tempat yang lain. Wah, yang tua-tua mulai, kalau begitu tikus dia hidup. Sekarang giliran Kera. Kera kan bukan binatang penggerak, dia gali tidak sejauh seperti tikus. Dia gali lubang itu sendiri, dia gali beberapa saat, lalu tua-tua bilang, bagaimana, sudah siap? Sudah siap. Dia tidak dalam galinya, tidak sejauh semacam tikus tadi. Nah, setelah dia siap, mereka mulai bakar lagi, kayu dengan pengasapan tadi, dengan api pengasapan. Sampai dengan api padam, akhirnya mereka panggil Kera. Tidak pada menyahut. Ternyata Keranya sudah mati. Nah, waktu dilihat, Keranya sudah mati. Karena memang dia tidak bisa bernapas lagi di dalam lubang tadi. Jadi asap dari luar tadi, dia mati. Nah, maka yang tua-tua bilang, kalau begitu perbuatan Kera yang mengambil tikus punya ubi tatas. Nah, akhirnya tua-tua bilang, ya benar, tikus yang betul, tikus yang memikul dia punya ubi tatas lalu diganti dengan batu oleh Kera dalam perjalanan pulang. Akhirnya tikus yang menang. Nah, tentu ada nilai apa saja yang terkandung dalam cerita ini, tentu banyak. Yang pertama sekali nilai persahabatan dari dua jenis binatang yang berbeda. Mereka sangat akrab. Persahabatan mereka sangat akrab. Tapi keakraban itu hilang
setelah terjadi ketidakjujuran. Tidak jujur dari siapa? Kera yang membuat tidak jujur, sehingga mereka sampai ke tua-tua adat untuk penyelesaian. Lalu dalam penyelesaian itu ada hukuman yang diberikan oleh tua adat. Nah, mereka tidak bisa menemukan siapa yang salah, siapa yang benar, karena tidak ada saksi. Dalam hukum kita, di dalam perjalanan hidup kita juga, kita kan punya hukum, dan kalau ada terjadi persengketaan dari kedua orang itu harus ada saksi-saksi. Kalau tidak ada saksi, kan hakim tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, sama seperti ini. Jadi menggambarkan bahwa dalam kehidupan kekerabatan kedua orang itu menjadi hilang sama sekali setelah nilai kejujuran hilang. Ya, kejujuran antara kera dengan tikus tadi, yang kera yang tidak jujur tadi. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada nilai-nilai yang lain yang bisa kamu rekam dari itu, tinggal kamu itu menyampaikan bahwa yang terkandung pasti ada banyak nilai yang terkandung itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, cerita itu. Seperti itu. Itu tadi cerita rakyat dari Bapak Mosalaki. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja tradisi atau adat istiadat yang dijaga dengan erat oleh masyarakat di daerah sini? Tradisi yang sangat-sangat dijaga dengan yang biasa oleh Faiwalu Anado. Di sini kami menyapa itu masyarakatnya itu dengan Faiwalu Anado. Ya, masyarakat adatnya itu disapa dengan Faiwalu Anado. Kalau dia Faiwalu Anakalo. Kalau kami ini Faiwalu Anado di masyarakat adatnya. Nah, adat yang tentu pasti banyak adat-adatnya. Nah, salah satu saya beri contoh kematian. Kalau kematian itu biasanya yang meninggal itu yang dimandikan dan dikafani. Kalau orang Islam kafani, kalau orang bukan Islam itu dipakai dengan pakaiannya itu biasanya ada embu, bukan orang lain, tidak sembarang orang yang mandikan juga ada embu, yang memakai pakaiannya juga ada embu. Ada embu, harus siapkan itu. Ada embu saudara daripada mamanya. Jadi umpamanya saya meninggal, saya punya mama, punya saudara laki-laki yang mengkafani saya, yang memandikan saya, memakai pakaian. Itu kematian itu. Ini salah satu budaya, belum lagi dengan yang lain. Kalau mungkin pembelisan itu pasti ada. Tapi mungkin saya beri contoh itu satu saja cukup. Nanti lama, nanti kalau semua diberi contoh, diberi itu semua nanti lama. Ya, oke. Lalu bagaimana penduduk daerah sini menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda? Penduduk selalu mengikut sertakan mereka sendiri mengikut sertakan semua apa yang kegiatan yang dilakukan. Hanya sayangnya generasi yang muda ini lebih banyak tidak mengikuti secara serius. Iya, karena dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Itu. Kalau yang tua-tua sekarang masih tetap, tapi kan yang muda-muda itu masih ya dipaksakan lah untuk mengikutinya. Bagaimana sistem nilai budaya daerah ini berdampingan atau bertentangan dengan nilai-nilai modern? Kalau bertentangan itu pasti ada. Kalau dalam budaya daerah, kalau dalam tarian itu kadang sekali yang bersentuhan, berpegangan tangan, paling tinggi naro atau gawi. Itu yang boleh berpegangan tangan, itu menandakan ikatan yang tidak bisa terpisah. Nah, kalau
toja, menari yang lain seperti gendang dan suling macam di sana tadi, patung itu kalau yang menari nona-nona, setelah dia menari dia berikan kepada yang nyong dan tidak bersentuh. Paling tinggi jabat tangan paling tinggi. Kalau sekarang kalau dance orang mulai berpelukan segala macam, ya toh berbeda, beda, tidak sama. Jadi itu budaya. Jadi budaya kalau kami masih menjalani itu. Tapi kalau yang muda-muda pasti kayak ini kuno, sudah tidak modern, pasti itu pasti di mana-mana saja sekarang. Jadi itu. Bagaimana dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap nilai-nilai budaya tradisional? Ya, ada pengaruhnya juga dengan nilai sosial yang ada dengan budaya-budaya dari luar. Itu pasti di mana warga-warga muda, orang-orang muda, lebih-lebih golongan Gen Z sekarang itu, sekarang Gen Z, kalau milenial itu yang umur 42 sampai dengan 27, 26 ke bawah itu dikatakan Gen Z. Nah itu mereka itu yang sering tidak melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh yang tua-tua di sini. Ya, seperti misalnya musik suling, kan mulai dengan musik suling, gendang, tapi mereka tidak mau ikut, diajak tapi tidak mau. Seperti itu. Jadi itu. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai budaya daerah ini di tengah tantangan zaman modern? Kami mulai mencoba dalam arti kami membentuk sangkar lalu kelompok-kelompok itu menari, kelompok-kelompok musik suling, kelompok-kelompok golamba itu. Tapi sejauh ini yang merespons hanya yang tua-tua, yang muda-muda tadi seperti itu. Mereka merasa kurang bagus barangkali menurut mereka. Ya, kami minta juga menyampaikan, bagaimana kalau kita ikut latihan untuk golamba atau ikut latihan gendang, latihan menari. Kadang-kadang iya tapi tidak datang. Nah itu, jadi itu hambatannya itu karena mereka memang tidak suka atau ya kurang suka lah dan kita punya budaya yang lama yang mereka katakan kuno, ya katakan kuno karena tidak berkembang toh dari dulu sampai sekarang kan begitu. Kalau menari selendang ya menari selendang begitu, seperti itu. Baik, terima kasih Opa atas jawabannya. Terima kasih juga. Tinggal nanti orang formulasikan dalam bahasa yang baik, ya, menggunakan bahasa yang bagus. Tinggal itu nanti dari agama sekolah bila mendeskripsikannya dengan baik untuk bagaimana apa yang sudah kamu rekam tadi. Ya, terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan. Saya juga minta maaf. Tidak ada unsur kesengajaan untuk menguranginya. Saya menyampaikan secara terbuka apa yang terjadi di kampung kami. Ya, demikian hasil wawancara bersama dengan Opa Mosalaki. Jadi itu tadi berdasarkan wawancara kita mulai dari cerita rakyat yang berasal dari daerah sini, setelah itu tentang bagaimana generasi muda mulai menolak budaya-budaya yang sekarang masih terus dicoba oleh Opa agar mengajak para generasi muda. Jadi saya berharap semoga semua generasi muda yang menonton ini agar kita sadar supaya kita tetap menjaga dan mewariskan budaya yang ada. Terima kasih. Terima kasih Opa.